Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian ilmu mantik kita. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan al-muhassal wal ma'dul wal adami. Yang qasimul ismu terbagi al-ismu apa isim bi'tibari wujudi madlulihi dengan mempertimbangkan adanya madlulnya isim wa adami wujudihi dan ketiadaan adanya madlulihi ila muhassalin terhadap muhassal. Muhassal ini artinya yang dihasilkan. Yang dihasilkan. Apa maksudnya muhassal? Wahua adapun muhassal ma adalah lafad dalla yang menunjukkan apa ma ala syai'in maujudin atas sesuatu yang ada atau au sifatin wujudiyatin atau sifat yang ada. Nah, ini. Jadi yang dinamakan muhassal ini adalah lafad yang menunjukkan pada sesuatu yang berwujud atau menunjuk pada sifat yang berwujud. Nah, ini yang disebut dengan muhassal ya. Mislu jannatin seperti lafaz jannah. Nah, jannah surga itu menunjuk pada sesuatu yang berwujud. Silkin seperti silkin benang ya. Karimin yang dermawan menunjuk pada sifat yang wujud, yang berwujud. Hadirin yang hadir. Nah, ini menunjuk pada sifat yang wujud, yang berwujud. Ini disebut dengan muhassal. Untuk lebih jelasnya, muhassal ini kita perlu mengetahui pembahasan selanjutnya itu terkait ma'dul. Ma'dul. Apa yang dinamakan ma'dul? Ma'dul ini artinya yang dirubah, yang diganti. Wa huwa adapun ma'dul ma adalah lafaz dalla yang menunjukkan apa ma ala salbi syai'i atas meniadakan sesuatu awis sifatil wujudiyati atau meniadakan sifat yang berwujud. Nah ini sebaliknya kebalikan dari muhassal adalah ma'dul. Kalau muhassal menunjuk pada sesuatu yang berwujud atau menunjuk pada sifat yang berwujud, maka ma'dul kebalikannya menunjuk lafat atau lafat yang lebih jelasnya lafat yang menunjuk pada peniadaan sesuatu atau peniadaan pada sifat yang mana peniadaan ini didasarkan pada penegasian yaitu didahului dengan la nafi ya. Didahului dengan la nafi penafian sesuatu yang berwujud itu atau sifat yang berwujud itu yaitu berdasarkan ya la nafi ya. Cuman ini enggak dijelaskan. Misalnya la jannata bukan surga. Nah, peniadaan ini namanya. Peniadaan sesuatu dengan cara dinegasikan. Huruf negasinya adalah la di sini atau bukan surga. La jannata la silka bukan benang. La karimah tidak dermawan. La hadira tidak hadir. Nah, ini penegasian. Nah, kalau tidak didahului dengan huruf nafi ini, maka ini disebut dengan muhassal. Cuman muhassal ini menjadi ma'dul ketika dinegasikan atau ditiadakan.
dengan cara menambah huruf la nafi ya, di awal lafaz tersebut. Misalnya yang lain. Misalnya yang lain mudarrisun, la mudarrisun, ya, la mudarrisa misalkan. Kalau hanya mengatakan mudarrisun, seorang pengajar, maka itu disebut dengan muhassal karena menunjuk pada sifat yang berwujud. Itu yang seorang pengajar itu menunjuk pada sifat yang berwujud. Atau batu misalkan ya. Hajarun, batu. Hajarun yang artinya batu itu menunjuk pada sesuatu yang berwujud. Itu disebut dengan muhassal. Kalau kita meniadakan dengan cara menegasikan, yaitu ditambah la nafi di depannya, misalnya hajarun dikatakan la hajaro, bukan, bukan batu. Nah, itu disebut dengan ma'dul. Ma'dul itu dirubah dari yang awalnya menunjuk pada sifat yang maujud, yang berwujud, setelah ada la nafinya, maka berubah menjadi ma'dul, ditiadakan. Menjadi ditiadakan. Selanjutnya, nah, adami. Adami ini artinya ketiadaan. Apa yang dimaksud dengan adami ini? Wa huwa adapun adami ma ada lafat dalla yang menunjukkan apa ma ala salbi sifatin atas meniadakan sifat an maudu'in dari suatu objek min sya'nihi ialah dari keadaan maudhu itu ayat tasifah adapun bersifat memiliki sifat apa maudhu biha dengan sifat nahu akma seperti lafat akma orang yang buta, asla orang yang botak, adrot orang yang ompong, ai adimil asnani orang yang tidak ada giginya. Fa innal ibsara karena sesungguhnya ibsar melihat sifatun adalah sifat min sya'ni kulli hayawanin dari keadaan semua hewan. Nah, ulang. Fa innal ibsara karena sesungguhnya ibsar melihat sifatun adalah sifat. Min sya'ni kulli hayawanin adapun ya. Ialah dari keadaan setiap hewan atau makhluk hidup ayat tasifa adapun bersifat memiliki sifat apapun hayawanin biha dengan sifat wakaza dan begitu juga alamru adapun persoalan fil amsilati di dalam contoh-contoh yang lain. Yang ketiga disebut dengan adami atau ketiadaan. Cuman lafaz yang menunjukkan pada ketiadaan ini meniadakan sifat tertentu pada sebuah objek itu tanpa didahului dengan la nafi sebagaimana ketika lafaz ma'dul di lafaz ma'dul. Nah, di lafaz adami ini ada lafaz menunjukkan pada ketiadaan suatu sifat dari sebuah objek yang mana sebuah objek ini uh, seharusnya dia memiliki sifat tersebut. Cuman sifat tersebut tidak dimiliki oleh objek tersebut. Nah, misalkan langsung ke contoh ya, a'ma, orang yang buta. Seharusnya setiap makhluk hidup itu melihat. Cuman ketika sifat melihat ini tidak ada pada makhluk hidup itu, maka dia disebut dengan a'ma, orang yang buta. Nah, akma ini menunjuk pada sifat ketiadaan, yaitu ketiadaan melihat. Itu disebut dengan akma atau adimul ibsar, orang yang tidak memiliki penglihatan. Asla, begitu juga dengan asla. Setiap makhluk hidup atau manusia lah, katakan manusia, itu seharusnya memiliki rambut di kepalanya. Rambut di kepalanya. Cuman ketika ada seseorang yang tidak memiliki rambut di kepalanya, maka disebutlah asla, orang yang botak. Nah, asla ini menunjuk pada ketiadaan suatu sifat, yaitu berambut,
yang seharusnya orang tersebut, ya, seseorang itu memiliki rambut. Nah, ini disebut dengan asla. Nah, asla ini menunjuk pada ketiadaan, pada makna ketiadaan. Ketiadaan suatu sifat yang seharusnya itu sifat itu dimiliki. Nah, berbeda kalau memang pada dasarnya benda tersebut tidak memiliki sifat tersebut, misalnya batu, misalnya. Kita tidak bisa mengatakan pada batu itu adalah asla, misalkan batu itu adalah botak, tidak bisa. Kenapa? Karena memang pada dasarnya batu tidak tidak berambut, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwasanya batu itu adalah botak, tidak bisa. Karena yang pada dasarnya tidak memiliki itu batu. Begitu juga dengan pohon. Pohon tidak bisa kita katakan misalnya pohon itu buta, nggak bisa. Kenapa? Karena memang pohon ini pada dasarnya tidak memiliki penglihatan. Sehingga asla ini ya, asla akma ini tidak bisa kita lekatkan atau tidak bisa kita tiadakan dari sesuatu yang memang pada dasarnya tidak memiliki penglihatan dan tidak memiliki rambut. Begitu juga contoh-contoh yang lain, misalnya lumpuh. Nah, lumpuh ini menunjuk pada sifat ketiadaan, yaitu berjalan, yang seharusnya seseorang itu berjalan. Sekarang orang lumpuh. Nah, orang lumpuh. Ah, lumpuh bisa kita lekatkan pada seseorang yang karena orang itu memang pada dasarnya bisa berjalan. Nah, ketika sifat berjalan ini tidak dimiliki, sudah tidak ada, maka kita katakanlah lumpuh. Lah, lumpuh ini menunjukkan namanya pada pada peniadaan suatu sifat dari sebuah objek yang seharusnya sifat itu dimiliki oleh objek itu. Nah, berbeda dengan makdul. Kalau makdul itu lafat yang ditiadakan, ya, lafadnya yang ditiadakan, aslinya muhassal. Cuman didahului dengan cara dinegasikan, dengan cara didahului la nafi, ya, la nafi, atau ada tus salab. Dalam ilmu mantik ini disebut dengan ada tus salab. La karima, bukan orang yang dermawan. Nah, ini contohnya. Mulakhasu aksamil lafzi, ringkasan bagian-bagian lafat, ya. Pertama, lafat dibagi menjadi dua, yaitu lafat mufrad dan lafat murakkab. Kemudian lafaz mufrad dibagi lagi menjadi dua, yaitu kulli dan juz'i. Nah, lalu dibagi lagi menjadi tiga, muhsal, ma'dul, adami. Ini sebenarnya ada yang kurang. Pembagian ini aslinya berdasarkan penjelasan di atas. Ini kurang. Itu yang tepat seharusnya al-lafdu lafad dibagi dua, yaitu pertama mufrad. Nah, yang mufrad itu dibagi tiga, yaitu isim, kalimat, huruf. Nah, kemudian yang isim ini berdasarkan mafhumnya bi'tibari mafhumihi dibagi dua, yaitu kulli dan juz'i. Sementara isim, ini juga pembagian isim bi'tibari wujudi matlulihi wa adami wujudi dibagi tiga, yaitu muhassal, ma'dul dan adami. Jadi juz'i dan kulli ini cabang atau pembagian dari isim. Begitu juga muhassal, ma'dul dan adami, yaitu pembagian dari isim dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kulli, juz'i, pembagian dari isim dari sudut pandang mafhumnya. Kalau muhassal, ma'dul, adami, pembagian dari isim berdasarkan wujudu madlulihi wa adami wujudihi, berdasarkan adanya madlulnya atau tidak adanya. Nah, ini kurang sebenarnya. Mufrad seharusnya di sini mufrad, isim, kalimat, adat. Baru dari isim ini melahirkan
dua ini yaitu kuli dan juz'i bi'tibari mafhum. Kemudian muhassal ma'dul adami bi'tibari wujudi madlulihi wa adami wujudihi. Begitu juga dengan murakkab lafad ya murakkab ya. Murakkab ini kurang di sini. Seharusnya ada murakkab tam, ada murakkab nakis. Nah, dari murakkab tam ini lalu terbagi lagi jadi dua yaitu khobar dan insya. Ini seharusnya berdasarkan penjelasan yang ada di atas. Mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.